Ibadah Raya GBI Wow Minggu 22 Januari 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, saudara bersuka cita. Amin. Kita gak kaget ya, hari ini kita ngerayain Chinese New Year. Buat Bapak Ibu Saudara yang merayakan, kungsi-kungsi. Happy Chinese New Year. Tuhan memberkati kita selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk mari kita satukan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau muliakan Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang hadir di tempat ini. Engkau yang menguduskan setiap kami. Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang luar biasa, kuasa dan kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Mengurapi kami, melepaskan kami, memberkati kami. Haleluya. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Amin. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Mari kita nyanyikan sama-sama, yuk muliakan Tuhan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti.
hati yang bersyukur. Bukan hanya sekedar nyanyian yang kita nyanyikan Bapak Ibu, tapi biarlah ini menjadi kerinduan, bahkan menjadi doa kita pagi ini. Kita nyanyikan sekali lagi sama-sama. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Biarkan musik saja memuji Tuhan. Tapi saudara boleh bersyukur saat engkau pejamkan matamu, biar hanya mengingat kebaikan Tuhan. Dia yang luar biasa, Dia yang layak disembah. Tuhan yang jadi perlindungan buat hidup kita. Hari ini, hari yang ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan, biarlah menjadi hari yang luar biasa, hari yang baik, hari yang diberkati, hari yang selalu, setiap hari, setiap waktu ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kami mau berkatakan pagi hari ini dengan percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah di tahun ini buat kami. Bahwa Tuhan masih punya mujizat buat kami di tahun ini. Bahwa kami percaya kalaupun ada yang sakit di tahun ini, bahkan waktu yang terbaik, Tuhan akan memberikan kesembuhan buat kami. Kalau kami mungkin mengalami luka, Tuhan kami percaya Tuhan yang membalut setiap luka hati. Tuhan, apapun bentuk sakitnya, apapun bentuk penyakitnya, yang kami percaya seperti firman-Mu katakan, oleh bilur-bilur darah Yesus kami sudah disembuhkan. Tuhan, kami percaya dengan iman kami terjadi sesuai dengan rencana-Mu. Bahkan yang lemah kami perkatakan pagi hari ini doa kami Tuhan, kekuatan baru turun atas setiap umat-Mu. Ada kuasa-Mu, ada gairah-Mu, biar roh kami menyala-nyala. Kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau perkatakan satu kali lagi, hidup kami diberkati untuk jadi berkat. Hidup kami dipulihkan untuk memulihkan. Haleluya, hidup kami disembuhkan untuk menyatakan kesaksian buat Engkau. Rumah tangga diberkati. Orang tua, anak dipulihkan. Kehidupan keluarga demi keluarga GBI Wow di tempat ini makmur, berhasil, sukses, karena Tuhan yang memberkati hidup kami. Ya Bapa Shanana, Hora Baba Baranana. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya. Haleluya. Ku mau sembah Dia. Sambil angkat tangan kita, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Kami mau puji Engkau, ku mau puji Dia.
biasa. Haleluya, 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 haleluya. Ayo sembah Dia, ayo sembah Dia Bapak Ibu. Kami tahu kasih-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kami tahu Roh Kudus Engkau ada di tempat ini. Ada kasih setiamu, ada kuasa-Mu di sini Tuhan. Ada hadirat-Mu di sini Tuhan. Kami tahu ada anugerah-Mu di sini, oh Tuhan. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Suara haleluya. Suara haleluya. Engkau yang menjadi penyembuh, Engkau yang menjadi pemulih, Engkau yang memberkati kehidupan kami. Dan pagi hari ini biar hanya puji-pujian, sorak-sorak, kemenangan, sukacita, ucapan syukur yang boleh kami ucapkan dan nyanyikan. Kami agungkan hanya buat Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati dan siap memuji Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, saya percaya tepuk tangannya bisa luar biasa. Dari ini saudara, sekali lagi lebih panjang lagi, sorak. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa orang benar, anak cucunya pasti akan diberkati. Siapa yang percaya dan mengaminkan firman Tuhan ini katakan amin. Haleluya. Tengok dulu ke kanan kiri, kasih gini. Kungsi, 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 kungsi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Yuk sambil tepuk tangan semua nyanyi yuk. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya.
kita. Wow, 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 banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada. Sekali lagi yang percaya katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saja katakan, Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I got, Engkau semua. Ju Yesu, Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu, Ju Yesu I got, Engkau semua. Haleluya. Bersama-sama yang bersuka cita, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I got, Engkau semua. Ju Yesu, Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I got, Engkau. Sekali lagi GBI Wow katakan, Yesus cinta saya. Katakan, Yesus cinta kamu. Oh, Yesus cinta semua. Yang merasa diberkati katakan, haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I got, Engkau semua. Haleluya. Ju Yesu I want, Ju Yesu, Ju Yesu I need, Ju Yesu I got, Engkau semua. Engkau semua. Engkau semua. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
tinggikan namamu. Haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan Chan Meiju, haleluya. Chan Meiju, haleluya. Haleluya. Chan Meiju, haleluya. Chan Meiju, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan Chan Meiju, haleluya. Chan Meiju, haleluya. Chan Meiju, haleluya. Chan Meiju, haleluya. 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 Engkau baik buat setiap kami ya Tuhan. Kalau sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena cintanya Tuhan. Semua karena kebaikan demi kebaikan yang selalu Tuhan limpahkan buat setiap kami Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari sama-sama dengan imanmu kita mau katakan, oh, dengan apa kan ku balas, oh, Kau baik Tuhan, segala kebaikan-Mu.
Sekali lagi sama-sama dengan imanmu katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ibadah minggu yang penuh berkat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Hamba serahkan anak-anak-Mu semua ke tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Kau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Luar biasa ya kalau ada gembala hari ini udah di panggung. Mungkin beberapa teman yang di sini ada, mungkin ada yang baru. Tapi nggak ada yang baru, semuanya teman semua ya. Jadi santai-santai aja ya. Berbulan-bulan istri saya selalu bilang sama saya,
kamu sebagai gembala, kamu harus sampaikan sesuatu. Saya bilang, ya udahlah saya ajarin kamu aja lah untuk tampil. Jujur saya dari kemarin, saya sudah bikin 3 khotbah dan saya bingung mana ya yang ini. Sampai saya tanyain sama anak saya nih yang jago khotbah nih. Kai. Kia mana? Kia takut ngedengerin gua khotbah. Kabur. Kacau. Saya udah buat 3 khotbah, cuman bingung juga apa yang mau disampaikan gitu. Tadi saya doa sama Tuhan, apa sih Tuhan yang harus sampaikan? Kamu sampaikan aja kesaksian hidup kamu. Yang dimana di dalam, mungkin kalian udah tahu lah siapa saya. Nama saya Iwan Wijaya, istri saya ada 1 Ola, dan anak saya ada 3. Basi kali orang-orang bilang di sini. Saya akan sampaikan mengenai iman hari ini ya. Mari kita melihat Lukas 8 ayat 43 sampai 48, bisa ditampilkan enggak? Lukas 8, 43 sampai 48. Wanita pendarahan. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Berikutnya. 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah. Berhentilah pendarahannya. 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Guru, banyak orang mengerumbuni dan mendesak engkau. 46 sampai 48 ya. Tapi Yesus berkata, Tujuh. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan yang diketahui, ia datang gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan apa orang yang menjamah dan yang berkata dan juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan, hai anakku, imanku telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Saya membaca ini, saya sangat-sangat diberkati dengan iman si perempuan ini. Perempuan ini begitu beriman gitu, asal saya jamah aja. Jamah enggak, bukan ketemu atau dipeluk loh. Jamah jubahnya aja saya akan sembuh. Menjamah aja itu dia, menjamah gitu dia sembuh ya. Karena iman. Iman dia yang menyembuhkan sakit dia. Bukan kuasa yang, mungkin kuasa Tuhan memang mengalir pada saat itu karena, tapi iman dia yang menyelamatkan dia. Dan Yesus berkata sama orang-orang sekeliling dia, siapa yang jamah dia ya? Kayaknya dia banyak banget dijamah, tapi ada sesuatu kekuatan yang mengalir yang keluar. Ternyata yang menyembuhkan kekuatan dari Tuhan Yesus itu si perempuan ini yang jadi sembuh. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita juga sama. Kita harus punya iman, percaya kita dengan seutuhnya. Kita tidak lagi ragu-ragu untuk gimana ya. Bisa nggak sih sebenarnya gue berjalan ke sana? Kadang-kadang kita suka ragu sama Tuhan. Tapi iman kita yang menentukan apakah bisa berhasil apa tidak. Saya ada kesaksian mengenai, mungkin kalian tahu bahwa saya juga termasuk kehidupan yang sangat up and down di dalam kehidupannya. Di tahun 94-95 kita sampai 98 kita hancur-hancuran semuanya. Dari rumah besar sampai kita harus kos. Dan puji Tuhan kita dipulihkan, yaitu dipulihkan dengan
Dan saya percaya bahwa ketika kita dipulihkan itu bukan karena hebat dan gagah saya. Tapi anak-anak saya pada waktu saat masih kecil dan mereka pun tidak tahu apa-apa. Tapi yang mereka tahu bahwa kehidupan mereka dulu enak banget gitu. Enak bangetnya gimana sih? Ya rumah gede banget gitu ya. Buat saya sih cukup gede lah. Tanah sampai ribuan meter gitu. Tapi terakhir ketika kita sampai harus bangkrut dan saya harus tinggal ngekos sewa ya. Sewa sama kos apa bedanya ya? Ngontrak. Kalau kos ke kamar gila bener. Kasian banget deh gue. Kontrak. Kontrak kecil banget lah segini ada agak besar sedikit lah. Ya puji Tuhan kita melewati dalam waktu kurang lebih 3 tahun di situ. Anak-anak saya kecil-kecil semuanya. Dan pada saat itu saya nggak punya uang sama sekali lah, asli nggak punya uang. Mobil ada satu, mobil butut banget gitu. Yang paling penting saya bilang, yang penting ada AC. Ya, kalian sekolah, pada waktu kita ngontrak di Tebet. Kamar kita kecil banget, dulu kamar saya dulu, saya masih hitung karena mau dibikin itu sekitar 80 meter loh. Kamar saya doang loh. Belum sama kamar mandi itu. Sekarang saya kemarin waktu kontrak sama Bu Haji itu 110 deh. 110. Kalian bayangin gak sih hidup itu demikian drastisnya gitu dari sini sampai ke sini. Sampai teman-teman saya kalau mau anterin ke tempat saya bilang, lu parkir di depan deh gak usah ikut masuk ke gang gue. Malu gitu ya. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu, anak-anak saya selalu ngomong, Pak kapan kita punya rumah lagi seperti itu, yang ada anjing lagi 3, ingat ya ada anjing berapa Kai? 4 ya? Oh ya ada 4, Kai nangis tuh jadinya, maaf ya Kai, jangan nangis. Kai nangis tuh, dia sedih di waktu di Tebet ya Kai? Oh enggak, jadi kita banyak doa sama dia. Saya selalu sedih kalau mereka, anak-anak saya selalu ngomong, Pak, kapan Pak kita punya anjing kayak itu, kapan punya rumah besar. Cuman anak saya yang paling kecil, Kia, pada waktu itu, dia nggak pernah susah lah. Dia susah terus dulu sih, di Tebet soalnya. Lahir 2 bulan di rumah besar, pindah ke Tebet, cuman udah selamanya di situ. Tapi kita doa sama anak-anak selalu, anak-anak saya berdoa, Tuhan, kasih papa rumah lagi, rumah untuk kayak seperti dulu, punya anjing kan anak-anak kecil kan lugu ya, minta anjing lah, minta itu, saya bilang oke. Tiap malam saya doa, tiap malam selalu saya berdoa dengan mereka karena saya yang ngajakin tidur terus, ya kan, papa ngajakin tidur terus kan ya, iyalah, bilang aja iyalah. Akhirnya saya selalu doa sama Tuhan, Kau dengar doa-doa anak-anak kami, dan kami percaya dengan iman percaya kami bahwa kami akan mendapatkan. Tapi pada saat itu benar-benar kita nggak mungkin saya punya rumah. Nggak mungkin, karena nggak ada duit, sama sekali nggak ada uang. Cuman saya ada tanah sih pada waktu itu yang sekarang rumah di situ sih, di Bambu Apus. Pada waktu itu rumah saya tanahnya lumayan lah, ada 700 meter. Cuman gak mungkin dibangun karena gak ada duit sama sekali. Tapi Tuhan itu ajaib. Melalui teman saya bilang pada satu saat teman saya datang, gue ke rumah lu dulu deh, gue mau numpang ke WC katanya. Begitu ke WC ke rumah kita, dia udah pernah ke rumah saya yang dulu. Besar sekali kan. Dia bilang, wah lo, udah gitu dia telepon sama saya, lu kayaknya udah mesti pindah lu di situ. Anak-anak lu udah pada gede nih. Ya kan ntar deh saya bilang ntar aja deh, ntar gue lagi kumpulin duit. Saya bilangnya gitu. Lalu dia bilang gini, ini gue bukain cek buat lo. Ya, gue bukain cek, lu bangun. Kira-kira berapa duit? Gue bilang, aduh gampang lah ntar. Gue mau bikin rumah juga, mau bikin rumah joglo aja deh. Rumah-rumah Melayu, kayak rumah-rumah Betawi gitu. Dia bilang, oke, lu gue kasih 200 juta dulu ya. Ntar kalau misalkan nggak cukup ntar kasih tahu ke gue. Malah saya tolak.
biasa so gengsi. Saya bilang dalam hati, saya tolak pada waktu itu, malamnya nyesel saya. Kenapa gue tolak? Ya kapan lagi punya rumah, lu bangun deh gitu. Saya tolak, akhirnya saya cerita sama Kiki kan. Kiki bilang, lu goblok, lu belagu katanya. Kenapa? Lu udah bokeh, belagu lagi katanya. Ini kadang-kadang suka ini ya, orang bokeh dikatain belagu lagi. Sedih juga sih. Akhirnya setelah dia ngomong gitu gak bisa tidur saya. Waduh, nyesel juga gue. Kenapa gue gak terima tuh duit. Tapi Tuhan punya cara sendiri. Satu saat saya kan dekat banget dengan teman saya, dia juga bos saya. Waktu saya nyetir mobil dia keluarin ceknya. Nih gue udah bukain cek buat lu. Lu jangan lu tolak-tolak lagi. Dalam hati, waduh Tuhan terima kasih ya. Apa yang saya doain ternyata dikabulkan. Udah kita bangun. Bangun dengan iman percaya saya. Dan saya sebagai arsitek lah waktu itu. Gambar. Kemarin tuh itu gue yang bangun tuh rumah gue. Bagus gak? Ya, ini Angki kemarin dari situ. Lagi nawar rumah saya sekarang. Lumayan lah. Setelah jadi, ternyata di dalam perjalanan gak segitu gampang. Gitu. Gak segitu mudahnya bahwa rumah dengan 200 juta tuh selesai. Oh ya 200 juta saya harus sama Ola, kita harus perpuluhan loh. Ola bilang juga, perpuluhan 20 juta men. Gimana 20 juta? Sakit hati juga nih. Akhirnya kita dengan betul-betul kita memberi perpuluhan ke gereja. Sisanya 180 juta. Kira-kira masuk akal gak sih bangun rumah ini? Segitu 180 juta Angki itu. Tapi bukan segitu aja. Dalam perjalanan kita, saya punya iman dengan istri saya bahwa rumah ini pasti jadi. Rumah ini pasti jadi. Sekitar 10 bulan kita berjalan. Di tengah jalan tuh ya 150 juta tuh hanya bikin ini doang lah bangunan. Fisiknya kayak gitu. Kan semuanya nggak dapet. Akhirnya dalam perjalanan kita mendapat berkat yang luar biasa. Olah dapat pekerjaan untuk jual segala macam. Pokoknya singkat cerita jadi. Jadi di dalam perjalanan hidup saya itu luar biasa ya susahnya ya. Di situ saya kerja sama teman saya. Akhirnya saya keluar. Jadi keluar kita ada bisnis. Dan terakhir saya ada bisnis bikin chemical. Tahun pertama sampai tahun kelima kita boleh dibilang lumayan. Untungnya udah berapa miliar lah udah. Tapi 3 tahun berikutnya kita rugi terus. Sampai terakhir saya bilang, kita sepakat kita tutup lah. Tapi saya percaya bahwa hidup saya selalu disertai Tuhan. Saya doa sama Tuhan, apalagi dia, what next gitu. Apa yang harus dikerjakan. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah kepikiran apa sih yang harus dikerjakan. Tapi Tuhan buka jalan. Itu yang luar biasa. Kalau saya bilang, kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara kita deh. Itu satu-satunya. Dan saya banyak di sini mungkin teman-teman yang kenal saya. Walaupun saya pelayanannya, ya jadi gembala aja nggak banyak khotbah lu. Kadang-kadang kan banyak yang kecewa juga sih. Ini gembala kita kapan sih khotbahnya? Tanya melulu. Tapi sesungguhnya tuh istri saya yang ngajarin. Istri saya kan jago khotbah kan, yang ngajarin tuh gue. Bukan gue. Yang ngomentarin melulu. Dia bilang, kamu gak pernah khotbah, ntar lu di atas lu tahu rasa lu katanya. Sekarang ya bener-bener saya 2 hari gak bisa tidur nih. Mikirin, pagi-pagi udah panggil, Kai sini Kai. Gimana Kai? Semalam saya di depan kaca sama dia. Kai, papa mau khotbah gini gimana Kai? Udah habis 2 lembar penuh sana. Ini baru 3 menit loh Pak. Masa sih? 3, aduh, saya bilang, habis gimana ya mau khotbahin apa lagi? Nah tadi kita bicara mengenai imannya si seorang ini ya, perempuan yang pendarahan. Saya mau bicara mengenai iman saya. Saya sangat beriman dengan Tuhan. Bahwa kehidupan saya selalu dipelihara. Saya akan menjadi kepala dan bukan ekor.
Saya akan menjadi, saya akan naik dan bukan turun. Itu terus menjadi ini, menjadi apa? Menjadi pedoman saya. Dan satu hal yang saya selalu saya terapkan di dalam kehidupan itu yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Itu yang saya pegang selalu. Saya utamakan semua pelayanan, saya utamakan semuanya. Saya tuh sekarang ada bakmi kukuh, mungkin kalian tahu ya. Puji Tuhan, itu juga suatu saya rasa itu bukan saya rasa, memangnya dari Tuhan. Setelah saya bubarkan perusahaan kita, saya ada 4 joinan dulu. Bubar. Akhirnya Tuhan buka jalan bakmi kuku. Yang dimana bakmi kuku ini saya sendiri bukan chef kan. Bukannya orang yang bisa jago masak atau gimana. Tapi karena dari kecil saya masakin buat anak-anak saya. Jadi saya lebih ngerti gitu makanan yang enak yang ini. Akhirnya saya coba-coba bakmi kuku melalui online. Akhirnya responnya bagus sekali. Akhirnya kita buka di Wijaya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini kita udah ada 4 cabang, di Bali ada 2, di Jakarta ada 2. Dan semuanya bukan karena jagonya saya, tapi saya percaya Tuhan selalu menuntun saya tuh. Terus dituntun sampai pada terakhir ketika pandemi, saya ambil inisiatif, saya mau buka di Bali. Saya doa sama Tuhan, saya mau buka di Bali. Orang-orang pada tanya, pada bilang, si Iwan gila ini pandemi nih di Bali lagi pada tutup semua nih. Memang restoran semua di sana kira 20% ada tutup loh. Tapi saya percaya, saya selalu doa sama Tuhan. Dan saya ada satu kekuatan yang meyakinkan saya gitu. Dan itu saya percaya bahwa Roh Kudus yang menyertai hidup ini. Itu Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Saya begitu percaya pada saat susah, pada saat sedangkan kita waktu itu ECBD aja kita tutup hampir 3 bulan, 2 bulan. Tapi saya mau cari tempat di Bali lagi. Bukan banyak uang loh, kalau banyak uang kita buka di mana-mana lah. Gampang kan, itu kan saya juga lagi gak ada uang. Tapi kenapa hati saya tuh bilang harus ke Bali, harus ke Bali, harus ke Bali. Lagi uangnya gak banyak lagi, pas banget, uang kita pas-pasan banget. Waktu kontrak aja kita, tahun pertama aja kita setengah mati, minta berapa kali bayaran. Tapi saya punya keyakinan dan saya tahu itu Roh Kudus. Dan saya tahu bahwa itu iman saya. Iman saya yang begitu sempurna sehingga saya cari tempat akhirnya dapat. Dan teman-teman dekat saya semuanya mencomooh saya. Si Iwan ada gila nih. Dia sampai ada satu teman saya ngomong sama saya, Wan lu kalau banyak duit, lu lebih baik bagi-bagi kita lah. Ngapain lu buka di sana? Lu kan nggak tahu katanya. Lu lihat dong di ini koran juga semua. Restoran pada tutup, masa lu buka di situ katanya, di Bali. Tapi saya tahu bahwa itu semuanya Tuhan. Saya tahu bahwa itu Roh Kudus yang mimpin saya ke sana. Dan saya penuh, iman saya yang begitu kuat bahwa saya harus buka, saya harus buka. Saat ini saya harus buka. Saya pergi ke sana dan ternyata saya dapat tempat. Toko semua pada tutup, saya buka. Hari pertama enggak terlalu ramai, hari kedua ramai sekali dan seterusnya ramai terus. Itu kalau saya bilang kalau bukannya Tuhan saya nggak percaya. Jadi saya mengajak teman-teman di sini ya bahwa libatkan Tuhan di setiap aspek. Apa yang kalian mau kerjakan? Kadang-kadang kita diluputkan. Kadang-kadang kita memang diajak sama Tuhan. Kadang-kadang dibukakan. Seperti saya di Bali, saya dibuka, itu asli saya dibukakan. Saya bilang, aduh Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan, saya di Bali susah banget. Saya harus tinggal di hotel berbulan-bulan. Karena kita nyewanya segini nih. Cuman ada di sini ada kitchen, udah gitu lebih kecil daripada sini kayaknya. Nggak ada tempat tinggal, nggak ada tempat buat bikin bakmi. Saya bilang Tuhan gimana Tuhan? Ini kosnya banyak loh. Saya bilang saya harus sewa villa sebulannya berapa juta. Saya harus kirim bakmi dari Jakarta yang setiap hari harus dikirim. Kosnya tinggi.
doa sama Tuhan, doa Tuhan tolong anak-anak saya bilang, "Pak, di situ ada villa, mau nggak? Tahunan." Per tahunnya berapa? 120 juta, buset loh. Gue untungnya belum, udah rugi 120 juta. Akhirnya dengan doa, ya ada langganan saya nawarin saya. "Wan, mau nggak ada ruko di Sunset?" "Di mana situ?" Dia lihat, bekas restoran. Di atas ada 2 kamar. Puji Tuhan harganya cuman murah banget dan saya tahu itu Tuhan yang tunjukin. Murah banget. Sekarang harga sewanya 2 kalinya. Orang di sebelahnya saya dulu 80 juta, sekarang 150 juta sebelahnya. Dan kita udah sewa 5 tahun. Ya puji Tuhan lah, berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan. Dan saya kembali ke topik ini bahwa Tuhan itu luar biasa menyertai kehidupan kita. Dia selalu menuntun apa yang kita kerjakan. Dia selalu memperhatikan anak-anaknya yang begitu setia. Saya termasuk lumayan setia lah. Ketawa lagi pada. Dalam pelayanan, dalam bertahun-tahun ya, kayaknya saya nggak pernah, gue nggak ikut pelayanan lagi atau gue berhenti deh dari pelayanan, enggak. Saya kenal sama Robert saya dari Shangri-La dulu, dari Hotel Shangri-La sampai sekarang berapa puluh tahun ya. Terus kita pelayanan, plus walaupun saya nggak terlalu berperan di dalam pelayanan, tapi terakhir saya dipilih jadi gembala. Dan saya percaya bahwa gembala itu bukan pilihan saya. Karena saya bukan tipikal orang cari-cari kedudukan. Bukan cari-cari, gue jadi gembala nih, jadi gini, kalian juga tahu lah siapa saya. Nah itulah yang diperhitungkan sama Tuhan. Datang sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih apa yang setelah kita terima saat-saat ini. Luar biasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan keluarga saya. Dan saya mengajak teman-teman semuanya, jangan pernah putus asa di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Khususnya yang sudah pelayanan, kalian jangan pernah aja. Karena Tuhan selalu memperhitungkan anak-anaknya. Anak-anaknya saya jujur deh. Akhir-akhir ini Ola diberkati dengan pelayanannya. Saya pun puji Tuhan kita udah survive lah di dalam ekonomi kita. Walaupun ya nggak sesuai dengan, hebat ya ini. Tapi puji Tuhan udah better dari zaman-zaman dulu dah. Saya mengajak kalian semuanya, khususnya anak-anak Tuhan di sini. Jangan pernah kendor. Cari teman-teman yang seiman, teman-teman yang memberi kekuatan. Jangan cari teman-teman yang pesimis, itu jangan. Karena ada sebagian teman-teman saya selalu kalau ngumpul, selalu ngomongin masalah ekonomi tahun 2023 yang begitu mengerikan. Saya bilang, ya gimana ya, gue sih tukang jual bakmi doang deh. Masa sih jualan bakmi 50.000 pada kagak makan di tempat gue. Dia orang pada ketakutan, memang ada sebagian orang teman-teman saya banyak yang pabriknya lah, udah mulai ngurangin pegawai. Tapi saya percaya kita berjalan dengan Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia pelihara kita, nih dengar ini. Dia pelihara kita. Kalian harus percaya. Mungkin saat ini kalian punya doa belum dijawab-jawab, tapi percaya. Tuhan selalu menyertai dalam sama anak-anaknya. Jeritan kita, apa yang dibutuhkan kita. Dia selalu mendengar jeritan kita. Kita harus baca firman Tuhan. Saya selalu mengajak. Firman Tuhan tuh kita kan ada membaca Alkitab tuh. Saya lihat tambah lama dari berapa puluh tinggal 7 orang, 6 orang tuh yang ikut. Sedangkan saya ada juga grup baca Alkitab. Saya rasa kira-kira udah 15 tahunan. Saya terus jadi lead. Dari 40 cuman yang baca tinggal saya sendiri. Sedih banget ya. Tapi saya sebodoh amat. Dan mereka nggak ada yang berani keluar dari Alkitab situ.
Dan tiap hari saya post, yang baca saya doang. Saya bilang selama gue masih hidup, selama masih gue bisa WA, selama gue bisa kirim WA, gue gak akan bubarin ini. Atau kalian bilang kalau semuanya bilang bubar ya baru gue bubarin. Tapi selama ini saya gak akan bubarin. Ada yang beberapa orang, oh jangan dong Wan, jangan bubarin. Lu tahu gak sih sebenarnya lu kalau ngirim-ngirim gitu, gue kadang-kadang lagi ke gerak, gue baca Alkitab. Lu post dong ke dalam, nggak usah gue malu katanya, ngepost gitu. Jadi intinya bahwa kita harus baca Alkitab. Kalau kalian nggak baca, mana tahu sih apa sih janji-janji Tuhan. Luar biasa lah di sini. Janji Alkitab sih kalau saya lihat, wah miracle lah. Yang kadang-kadang kita nggak pernah pikirin, wah ternyata di dalam Alkitab situ. Dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Saya puji Tuhan anak-anak saya ini baik semua nih. Yang walaupun kadang-kadang nyebelin. Ya gitu aja. Gak terlalu banyak orang tua kalau ngomong bingung mau ngomong apa lagi. Tapi satu hal yang selalu saya ingatkan ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan setiap hari. Itu harus. Dan saya lihat ya, ini kesaksian satu lagi dah. Biar kalian biar waktunya panjangan dikit. Karena katanya waktunya cuma 20 menit tuh habis. Ada teman saya, keluarganya ada 4. Ini ya, lumayan, ekonominya lumayan. Yang 2 pelayan Tuhan. Yang 2-nya lagi mereka sembayang lah. Sembayang Konghucu atau Buddha. Ini yang 2 pelayan Tuhan. Hidupnya berkelimpahan. Anak-anaknya semuanya baik. Ini yang 2 mereka. Usahanya oke, cuman gitu aja. Tar di bawah. Anak-anaknya pada nggak benar lah. Jadi kehidupan mereka tuh nggak stabil. Yang saya lihat itu di mata kepala saya sendiri. Bertahun-tahun, puluhan tahun saya lihat dari anak kecil sampai besar. Yang 2 pelayan Tuhan, mereka diberkati. Berkati bukan selalu uang loh. Berkat dengan saya sangat diberkati dengan anak-anak saya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Itu buat saya lebih daripada keuangan. Ya walaupun keuangan nomor 1 harus menunjang semuanya. Tapi buat saya lihat anak-anak mereka yang enggak ikut Tuhan. Karena anak-anaknya enggak takut akan Tuhan. Dari kecil mereka tidak pernah diajarkan mengenai firman Tuhan. Dari kecil mereka tidak pernah ikut Sunday school. Jadi enggak ada rambu-rambunya. Jadi mereka enggak tahu apa yang disebut dosa, apa yang disebut enggak boleh Tuhan, apa yang disebut dilarang dalam firman Tuhan. Mereka tidak melakukan dengan seenaknya aja. Dan orang tuanya tidak pernah memberi arahan sama itu. Oleh sebab itu kenapa kita harus baca firman Tuhan. Atau kalau bisa kita ikut di dalam pelayanan. Karena di dalam pelayanan itu kita selalu ada bersama-sama dengan orang-orang dekat dengan Tuhan. Selalu memberikan kata-kata membangun daripada kata-kata yang pesimis. Itu penting sekali. Teman saya ada beberapa yang tadi saya katakan pesimis banget. Ya mereka duitnya cukup banyak lah. Dia selalu setiap kali ada ngepost di luar negeri, layoff yang mana, perusahaan apa, ini selalu ngepost ke saya. Dia bilang, gua gak pikirin masalah gini deh, biar dia orang ini. Yang penting kita aja, lu gak usah terlalu pikirin orang-orang lain. Kita percaya bahwa anak-anak Tuhan, dan saya bilang, gua anak Tuhan. Gue gak pernah takut masalah ini. Masalah yang terberat aja gue udah lewatin saya bilang. Jadi masalah kecil-kecil gini gue gak usah. Dan belum tentu terjadi lagi gue bilang. Ngapain gue pikirin. Malah teman saya bilang gini. Lu udah boleh siap-siap. Gladi resik. Gladi resik apa? Gladi resik jadi orang susah. Lu gak salah. Gue begitu cuma. Gue udah gak mau jadi orang susah. Gue lagi gladi resik jadi orang kaya. Amin.
Itu harus diperkatakan, harus diperkatakan. Kalau dia selalu, ini teman saya yang ini satu lebih parah lagi, yang ngajakin saya gladi rezeki. Susah, uangnya banyak, tapi hidupnya susah. Ngerti gak sih? Uangnya banyak, tapi hidupnya susah. Makan, cari yang diskon. Nggak percaya, duitnya tahu ada berapa? Serius, ada di tabungan dia ada 5 juta dolar. Saya bilang, lo ya, mijit kaki 60.000 di dekat Grogol 1,5 jam, ajakin saya. Gua nggak ikut lo, gua gini-gini, gua mijit kakinya di Gunawarman 130.000, keren dong. Gila tuh orang, saya bilang, lu pikir ya, lu ke sana naik tol belum, waktunya belum ini. Enggak, gua yang penting hampir setiap hari mijit ke sana. Saya bilang, aduh, makanya pesimis, jangan sampai pesimis gitu ya. Kita lebih baik kita ada satu ayat lagi yang kita harus baca. Efesus 4 ayat 18 deh. Ya. Yang bukan ini ya, yang sedap didengar itu Efesus berapa? 8 ya? Efesus 8 ayat? Ini salah nih, yang ngasih tahu dia nih. Yang ngasih tahu anak gua nih, si Kai. Coba di ini. Hah? Oh iya Filipi, gue benar, salah baca. Filipi 4 ayat 8. Maaf ya, pendetanya kurang jago. Nah kita baca ya, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Ayo, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji dipikirkan setiap selamanya. Jadi ini pikirin yang kayak gini-gini deh. Pikirin yang indah-indah, pikirin yang manis-manis, jangan mikirin yang susah-susah. Kalau teman saya mikirinnya susah-susah dulu terus. Ntar gini, ntar belum apa-apa, ntar waduh susah, saya bilang. Gue udah gak mau susah deh, lu aja susah sendiri deh. Beneran serius deh. Jadi kita bergaul tuh jangan sama ketemu orang-orang kayak gitu. Kita bergaul sama orang-orang yang dimana optimis dan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Amin. Itu yang penting di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi teman-teman, hari ini cukup aja sampai sini. Karena bingung juga mau diterusin. Tapi saya percaya bahwa walaupun simpel, kalian harus tahu bahwa firman ini nanti tidak akan sia-sia lah buat kalian semua, ya kan? Saya undang untuk para pemusik ke atas. Nanti begitu turun nih, anak saya 2 pasti komentar tuh, apalagi yang pakai topi nih. Kemarin ini udah cukup bagus saya khotbah. Begitu saya turun hebat loh, hebat. Papa hebat loh. Saya pikir ada senang nih, hebat. Stand up comedy-nya bagus tuh tadi. Makanya sejak itu saya udah gak mau khotbah lagi. Dia bilang stand up comedy-nya hebat loh. Lumayan udah pada banyak yang ketawa katanya. Puji Tuhan, oke. Kita nyanyi satu lagu. Yesus, Dia tak pernah
Firman yang sederhana, kami percaya Tuhan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba serahkan anak-anakmu ke tangan-Mu Tuhan. Kau terus pelihara mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kesehatan mereka, sukacita damai sejahtera menyertai selalu Tuhan Yesus. Kau selalu memimpin, menuntun hidup ini Tuhan. Tuhan, biarkan kami selalu berserah pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Iwan. Kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Bagus kok, banyak kok tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi kita ngomong di belakang ini mesti sering-sering nih, 6 bulan sekali ya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan, Bapak Ibu. Mari kita siapkan yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami gak bisa ukur berapapun, berapa banyak yang kami mau berikan buat Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kehidupan kami. Dan sebab itu biarlah dengan pagi hari ini dengan hati yang penuh limpah dengan syukur, kami mau ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami mau memberkati, kami mau memberikan yang terbaik. Kuduskan setiap persembahan kami. Kami tahu Tuhan yang melayakan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi, kita katakan amin. Didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
semua. Sebelum kita akhiri, kita akan lihat pengumuman lewat multimedia. Tim multimedia saya persilakan. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus yang manis. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dengan luar biasa ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja GBI Wow Tuhan. Tuhan berkati gereja kami Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan untuk datang beribadah kepadamu di tempat ini. Biarkan mereka merasakan kasih dan cintamu Tuhan di tempat ini. Kami percaya gereja GBI Wow pasti menjadi gereja yang besar. Tuhan yang akan membawa jiwa-jiwa untuk datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gembala kami Pak Iwan dan Ibu Ola. Tuhan, pakai pelayanan mereka lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan pelayanan mereka akan diberkati Tuhan. Mereka akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan yang pakai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Berikanlah roh takut akan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Untuk pemimpin kami Tuhan, Pak Presiden Jokowi beserta wakilnya, juga menteri-menterinya. Tuhan, Engkaulah yang memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, supaya bangsa kami Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I tak searching kau semua, Yesus I want, Yesus I need, Yesus I tak searching kau semua.